Sebenarnya eh, sifatnya sih sederhana, nggak neko-neko begitu. Ada keterangan pemberi tugas, pemilik, alamat, tanggal survei, nama penilai. Terus untuk data tanahnya itu ada hak tanah ya, terus ada kondisi lingkungannya atau zonasi sebenarnya ya. Terus penggunaan properti, akses jalan, di sini ada posisi juga, bentuk tanah, lebar jalan dan seterusnya ya. Hal-hal ini sebenarnya nanti yang akan menjadi input variabel di dalam penyusunan kertas kerja. Mungkin saya akan kasih contoh kertas kerja saya ya, karena kalian juga nggak punya. Terus juga saya juga sebenarnya nggak diberikan satu kertas kerja yang memang standar dimiliki oleh STAN, jadi kita juga nggak diharuskan juga gitu loh. Jadi mungkin nanti institusi kalian masing-masing memang punya kertas kerja masing-masing gitu ya. Tapi intinya ya seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan ke-6 atau ke-7 itu tentang pendekatan biaya ya. Common-nya di praktik penilaian, kalau kami menggunakan satu produk yang namanya biaya teknis bangunan gitu ya. Ini saya hapus dulu ya. Saya kena tuntut lagi sama klien nih. Oke. Yang namanya BTB MAPI ya. BTB MAPI pada pertemuan ke-7 itu saya sudah jelaskan apa itu BTB MAPI dan di mana kalian bisa mendapatkannya ya. Saya coba mereview ulang kalau gitu. Pertemuan ke-7 ya. Nah, ini adalah BTB MAPI yang biasa digunakan oleh para penilai. Nah, di BTB MAPI ini banyak sekali variabel-variabel bangunan ya yang terdiri dari biaya langsung, setelah itu ada biaya tidak langsung juga, dan ada beberapa jenis bangunan yang memang sudah available di dalam BTB MAPI. Kalau teman-teman bisa lihat di sini kita mulai dari bangunan rumah tinggal ya, yang paling common itu ada bangunan mewah, menengah dan sederhana ya. Ini saya coba share ya ke grup ya. Nama grup kita apa? Penilaian properti residensial PPR ya. Lalu saya mau juga menunjukkan spesifikasi bangunan yang menjadi standar di dalam penyusunan BTB MAPI. Tapi sekali lagi memang ini khusus dibuat oleh membernya MAPI. Jadi yang bisa membuka itu hanya member atau anggota MAPI. Saya rasa nanti kalau teman-teman sudah lulus juga akan otomatis jadi anggota MAPI. Kasih ungu.
Terkait kondisi COVID, bagaimana keadaan di lingkungan masing-masing? Mungkin yang Saya yang udah kena, keluar Pak. rumah. Siapa kena? Ada, Pak. Di kelas kita sehat semua, alhamdulillah. Oh, nggak ada yang kena? Nggak ada yang kena ya? Nggak ada, Pak. Tapi maksud saya di daerah, di lingkungan gitu. Entah dari para saudara, tetangga-tetangga gitu. Kasusnya naik, Pak. Ada tetangga yang kena. Ada ya. Kalau saya ini di grup ini udah kayak setiap hari gitu loh informasi itu. Ada yang butuh plasma, ada yang nggak dapat tempat tidur di rumah sakit. Wah, luar biasa. Dan itu udah kayak setiap hari. Nah, tolong dibaca itu PPR-nya ya. PPR lagi. SUB-nya, spesifikasi umum bangunan ya. Coba sama-sama kita lihat ya, spesifikasi umum bangunan. Agar kalian bisa menentukan satu rumah tinggal ini masuk spesifikasi umum bangunan yang mana gitu. Tapi terus terang aja saya takut mubazir menjelaskan ini kalau pada akhirnya DJKN atau DJP punya kertas kerja yang agak berbeda dari ini gitu loh. Terus terang aja saya agak khawatir mubazir. Tapi nggak apa-apa ya, pengetahuan itu nggak ada yang sia-sia. Walaupun pada akhirnya nanti kalian nggak akan menggunakan kertas kerja seperti yang kami gunakan di penilai non pemerintah ya, atau penilai swasta. Karena prinsipnya sebenarnya sama aja ya. Oke. Saya juga nggak expect teman-teman bisa memahami spesifikasi umum bangunan ini selayaknya orang yang memang ahli atau yang punya latar belakang teknik sipil, arsitektur misalnya. Tapi minimal ya punya guidance ya, punya panduan. Kita bertemu dalam satu penugasan penilaian di mana agak bingung kita menentukan apakah objek kita ini masuk spesifikasinya sebagai rumah tinggal, rumah menengah, atau rumah mewah. Oke, sekarang ya kita coba bahas rumah tinggal menengah dulu ya. Kalau di sini ya elemen bangunan ini dibagi dalam beberapa jenis, yaitu ada pondasi, ada struktur, kerangka atap, penutup ya, plafon, dinding. Semoga teman-teman masih ingat ya. Kemarin saya sudah coba jelaskan apa itu yang disebut pondasi, struktur, kerangka, bla 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 ya. Tapi kayaknya nggak afdol kalau saya nggak jelasin lagi. Kira-kira terlalu lama nggak? Kira-kira perlu dijelasin lagi nggak? Perlu, Pak. Untuk apa jenisnya? Mau dijelasin ya? Sebentar, saya cari dulu nih materinya. Saya juga bukan orang sipil, tapi kebetulan ya mengerti sedikit-sedikit gitu terkait dengan elemen bangunan.
Saya lagi tanya ke partner deh, saya lupa nyimpannya di mana materi itu. Soalnya nggak masuk di dalam silabus ini. Oke, kita balik lagi membahas ini ya, sambil materi rincinya sedang saya mintakan. Yang pertama adalah pondasi ya. Pondasi itu yang ada di bawah bangunan ya. Terus itu struktur. Kalau struktur itu yang menjadi tiang-tiang gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat ada kata kuncinya sebenarnya ya. Misalnya pondasi minimal itu dangkal dengan pondasi tapak dan slope mutu beton sedang atau setara K225. Nah, K225 itu satu kode yang berkaitan dengan mutu beton ya. Jadi kalau mutu beton sedang itu kira-kira kodenya adalah K225. Ya, kalau mutu beton tinggi itu setara dengan K300. Kalau mutu beton rendah itu setara dengan K175. Ya, dan sebagian kecil menggunakan pondasi batu kali. Nah, setelah itu struktur. Struktur itu juga sama. Jadi mutu betonnya sama antara pondasi dan struktur, sama-sama setara K225. Nah, cuman ada keterangan tambahan. Kalau di sini bisa dilihat ya, terdiri dari kolom, balok, dan ring balok. Kolom, balok, dan ring balok. Waduh Pak, kayaknya repot banget ya kalau harus tahu semua secara detail. Nggak mungkin juga kan waktu inspeksi kita ngancurin dinding orang ya. Yang ada bukan jadi menilai tapi diusir. Saya juga sebenarnya nggak suka ngejelasin ini ya teman-teman. Karena terlalu teknis ya. Terlalu teknis dan sebenarnya penilai nggak terlalu diwajibkan untuk punya pemahaman seteknis ini ya, karena kita melakukan penilaian, tidak melakukan quantity surveying ya. Kalau quantity surveying iya gitu lah. Atau kalau ada klien minta diaudit bangunannya, iya kita harus tahu secara detail. Tapi paling enggak kalian harus tahu ya, kalau pondasi K225 untuk rumah tinggal. Rumah tinggal itu disebut menengah satu lantai apa dua lantai? Dua lantai di sini. Tapi bisa nggak Pak, ada rumah tinggal bahan apa bukan bahan ya? Elemen bangunannya itu setara dengan menengah ya. Terus juga misalnya lantainya dia malah pakai granit ya yang 60-60, bahkan ada marmer. Terus utilitasnya juga bagus-bagus, tapi dia lantai 1. Bisa nggak kita masukkan dia sebagai klasifikasi rumah menengah? Boleh. Jadi nggak melulu rumah menengah itu 2 lantai ya. Kalau banyak sekali rumah mewah itu yang lantainya hanya 1. Banyak. Ya. Apalagi rumah menengah yang lantai 1. Ya banyak. Apalagi yang tanahnya luas-luas. Jadi justru nggak mau buat 2 lantai, tapi 1 lantai, cuman luas bangunannya luas gitu ya, bangunannya luas, itu juga bisa. Oke, selanjutnya kerangka atap, itu kuda-kuda atau baja ringan. Penutup atap itu bisa pakai genteng beton, ya. Nah, kalau ada rumah sederhana, tapi kerangka atapnya kalau penutup atapnya genteng beton gimana? Ya, dipakai speknya si rumah menengah. Walaupun secara umum dia masuk spesifikasi rumah sederhana. Jadi intinya ini hanya untuk memudahkan aja sih. Hanya untuk memudahkan aplikasi di kertas kerja ya. Karena di kertas kerja kami misalnya, saya balikin lagi ya. Mana ya? Jangan bilang-bilang ya. Tapi ini saya kasih tahu rahasia.
rahasia saya ke kalian aja ya. Saya terus terang nggak pernah seumur-umur menyusun ini. Ini semua yang nyusun staff saya. Ya, tapi saya harus nge-review. Oke, sekarang saya dipaksa menceritakan ini kepada kalian, jadi saya grogi terus terang. Saya orang planologi, bukan orang sipil. Ngerti sebenarnya, cuman harus ngerti. Oke, nah sebenarnya ya, tadi kalian lihat nggak jenis propertinya di spesifikasi umum bangunan? Lihat ya, kan ada rumah tinggal menengah mewah. Nah, sebenarnya untuk memudahkan, di sini kita juga buat pilihan, teman-teman ya. Misalnya rumah tinggal sederhana gitu loh. Sederhananya juga kita buat jumlah lantainya karena di sini akan ada indeks lantai gitu. Terus misalnya ini cuma ada rumah tinggal sederhana ya? Oh enggak. Rumah tinggal mewah ya. Saya ganti. Nah, berubah nih biaya per elemennya ya. Terus misalnya saya ganti rumah tinggal menengah, itu juga berubah. Terus kalau saya ganti lagi, saya kembalikan ke rumah tinggal sederhana ke awal ya, balik lagi. Nah, setelah itu ya, kita apa yang kita inspeksi tadi di awal, kita masukin nih di sini. Jadi form inspeksinya kayak gini. Form inspeksi saya mana? Nah ini. Tadi saya baru jelasin sampai sini ya. Setelah itu kita masuk ke form bangunan. Jenisnya apa sih dia? Tahun dibangun, tahun renovasi, jumlah lantai. Dan menggambar layout bangunan secara sederhana ya. Di sini ada skalanya, misalnya 1 meter sampai dengan 1 cm. Jadi kita bisa buat gambar sederhana di sini, sehingga nanti dalam proses aplikasi penggambaran di dalam kertas kerja itu bisa lebih sederhana. Nah, kalau kalian lihat di sini ya, ini sama persis dengan apa yang ada di karena kita ngambilnya juga dari sini nih. Ini kalian lihat, oh kalian lihat cuma satu ya. Share ini kali. Share screen. Ini kelihatan ya? Kelihatan ya? Kelihatan, Kelihatan, Pak. Pak. Oke, dua-duanya ya. Iya, Pak. Oke, misalnya di sini strukturnya apa sih? Beton bertulang, besi, baja, atau kayu? Ya, bisa juga ada tambahan tuh titik-titik diisi kalau memang ternyata strukturnya di luar daripada ini. Misalnya bore pile, ya, bore pile. Bore pile kan nggak ada di sini nih. Bore pile itu biasanya untuk bangunan bertingkat lumayan banyak lah, kayak kira-kira ruko, bukan ruko lah, gedung kantor yang lantainya sampai 5. Itu udah nggak bisa lagi pakai beton bertulang atau besi, tapi harus pakai bore pile. Setelah itu fondasi. Ini agak kebalik. Batu kali, tapak beton, rolak bata, mini pile. Tahu rolak bata nggak? Hah? Enggak, Tahu Pak. nggak rolak? Nggak, sama. Saya juga nggak tahu. Rolak bata ini apa ya? Oh, saya tahu. Rolak bata itu tumpukan bata. Ya, tumpukan bata yang dijadikan pondasi. Bahasa kampungnya rolak bata lah, bahasa tukangnya. Tapi sebenarnya tumpukan bata. Bata yang ditumpuk. Ya. Sehingga dia bisa menjadi pondasi. Tapi bata itu kan sebenarnya buat apa sih? Buat dinding ya? Ya. Tahu kan teman-teman? Kalau bata tahu ya, masa nggak tahu sih? Bata kan biasanya buat dinding ya. Tapi ini dijadikan pondasi kan tahu betapa rentannya dia terhadap goncangan. Karena terbuat dari tanah liat. Ya. Rangka atap sama kayak tadi ini. Ya. Udah itu udah. Ada penutup atap, ada dinding juga, ada plafon, ada lantai. Yang paling nggak kelihatan kan biasanya ini nih. Semuanya nggak bisa dilihat lewat mata ya. Tapi kalau dinding itu sebenarnya masih bisa.
Maksudnya walaupun nggak bisa dilihat karena udah dicat ya, tapi benar-benar bisa kerasa. Itu dinding terbuat dari batako, bata merah, bata ringan. Kalau spandek udah jelas lah, nggak usah kita diskusikan ya, pasti kelihatan. Gypsum board juga sama, triplex juga sama, bisa kelihatan semua nih. Paling yang kadang-kadang agak tricky itu antara tiga ini, batako, bata merah, atau bata ringan. Ya, tapi itu benar-benar bisa kerasa kalau kalian ketok ya. Coba tanya sama ibu bapaknya, ini rumah terbuat dari apa dindingnya dulu? Terbuat dari batako, bata merah, atau bata ringan, dan coba iseng-iseng diketok pakai tangan itu kelihatan. Ya. Lantas plafon ya, kalau plafon tuh bisa kelihatan jelas ya. Lantai juga jelas ya. Kalian tahu ya ini beda-bedanya. Granit, karpet, keramik, parkit jati ya. Tapi harusnya ada parkit yang biasa juga sih, nggak harus parkit jati. Ada teraso, marmer, plat beton, rabat beton, pintu terbuat dari kayu panil, triplex, kaca rangka aluminium, PVC, garasi besi ya. Maksudnya garasi besi itu pintu besi. Tahu pintu besi ya? Saya kemarin berpasang juga di rumah pintu besi. Terus folding gate ya. Gate yang besar yang bisa kebuka begini, kebuka rantangnya lebar. Nah, itu bukan pintu besi lagi tapi folding gate. Hitungannya lain. Terus penutup atap. Kok penutup atap? Jendela dulu ya. Jendela itu ada kaca rangka aluminium, kaca rangka kayu ya, kaca stop sol, yang paling mahal nih kaca tempered ya. Kayak anti goresnya handphone teman-teman itu, tempered glass. Atau kalau sekarang kan handphone udah nggak banyak pakai anti gores lagi ya, karena sudah si layarnya ini terbuat dari tempered glass. Oke. Setelah itu ada penutup atap ya, penutup atap. Itu ada asbes, ada dak beton, fiberglass, ada genteng keramik, genteng tanah liat, ada genteng beton kalau sekarang kalian temuin ya di toko bangunan. Ada genteng metal, wah banyak-banyak. Ada tegola, ada seng, ada sirap. Nah, ini fasilitas bangunan juga jangan sampai terlewat ya. Biasanya kalau di sini saya tambahkan ya fiber optik. Ya. Rumah itu udah dilewatin fiber optik atau belum? Yang kedua adalah jar gas atau jaringan gas. Rumah itu sudah dilewati oleh jaringan gas atau belum? Karena dua fasilitas tambahan itu saat ini juga menjadi pertimbangan yang lumayan signifikan oleh partisipan pasar dalam memilih atau membuat preferensi suatu rumah yang ingin dibeli ya. Termaksud saya juga selalu menanyakan apakah fiber optik ya atau jaringan internet fiber yang available di sini apa aja gitu loh. Kalau bisa sih lebih dari satu jaringan ya. Karena kalau hanya satu jaringan ya katakanlah IndiHome gitu ya. Yang memang jaringannya paling luas, kadang-kadang kan IndiHome itu banyak sekali gangguan atau trouble-nya ya. Makanya kalau di Jakarta IndiHome nggak begitu diminati karena cukup banyak trouble-nya dan harganya relatif mahal dibandingkan dengan jaringan internet yang lain. Setelah itu sarana pelengkap ya. Pagar ya, pasti ada pagar kalau rumah tinggal. Entah itu terbuat dari batu bata, beton briquettes, batako, besi. Terus ada perkerasan juga. Beton bertulang, beton, paving block yang lumayan banyak sih sebenarnya. Paving block itu lumayan banyak ya. Terus taman nih,
Nah, taman ya. Taman ini juga ada standarnya. By the way, lumayan loh buat taman itu ya. Saya kemarin iseng nanya, taman itu ya macam-macam sih. Dia awalnya nawarin 17 juta buat taman ukuran ya 20 meter persegian lah. Kecil sih. 17 juta. Waduh, saya bilang mau dibuat apa ini taman saya? Mau ada bunga sakura atau gimana, Mas? Walaupun bisa dibeli bibitnya nggak bisa tumbuh dia. Nggak, Pak. Ini, Pak, yang mahal kata dia apa namanya? Apa sih? Bonsai, ya. Bonsai bonsai beringin. Jadi bonsai beringin itu kalau yang udah jadi mahal bisa sampai 4 sampai 5 juta. Ya tergantung bentuknya juga sih. Karena buat bonsai itu kan susah ya, memang nggak gampang. Dan selera orang sangat beragam terhadap bonsai gitu ya. Saya termasuk orang yang suka juga sama tanaman ya. Tapi ya kalau terlalu mahal juga dompet saya nggak suka. Gitu. Jadi taman ini lumayan costly ternyata ya. Jadi harus cukup hati-hati. Tapi kalau sekedar rumput ya nggak akan mahal ya. Biasanya kalau saya lihat ya, kalau taman itu ada bonsai, itu sudah masuk ke kategori menengah dan taman mewah. Ya, tapi kalau dia nggak ada bonsainya, cuma ada beberapa tanaman hias, kayak yang sekarang lumayan hits ya, pucuk merah, terus juga ada cemara, ada lidah mertua misalnya, ya tanaman-tanaman yang common lah gitu ya, yang harganya juga buat satu unitnya nggak terlalu mahal, saya rasa itu masih masuk taman sederhana. Kalau menengah dan mewah itu memang syaratnya harus ada bonsai, ya. Oke, selanjutnya kalau kalian sudah membuat ya dan mengisi form bangunan ini akan memudahkan kita untuk memasukkannya di dalam kertas kerja, ya. Boleh nggak Pak, saya nggak ngisi form bangunan nanti ketika survei? Ya boleh aja sih sebenarnya, ya cuman paling enggak biar dilihat orang kerja lah. Jangan cuman foto-foto, Pak selesai, saya izin pamit ya. Udah minum teh atau minum kopi, izin pamit. Ya saya sih percaya dengan kemampuan kalian mengingat ya, atau memaknai sebuah foto. Oh, kalau dilihat dari foto ini misalnya nih, ya kita sama-sama lihat. Bisa nggak dilihat atapnya? Bisa ya. Dindingnya bisa. Rangkanya ya nggak bisa sih, tapi bisa dikira-kira. Apalagi kalau dari pengalaman ya, sudah sering survei begini, pasti ketakar. Wah ini rangkanya yang common adalah beton bertulang, gitu misalnya. Terus juga untuk gentengnya ini genteng tanah liat, misalnya kan. Terus untuk keramiknya keramik biasa ukuran 20-20, udah kelihatan. Jadi menurut saya nggak perlu lah Pak, saya repot-repot ngisi form. Ya sebenarnya sih kalau menilai bangunan sesederhana ini jujur aja ya, saya percaya aja sih kalian nggak pakai form juga ketemu juga kok nilainya, sama-sama juga sih nilainya. Nah cuman kan untuk menunjukkan ya satu sikap profesionalitas kita sebagai penilai kepada pemberi tugas, selayaknya bertingkah lakulah sesuai dengan level profesionalitas kita. Jadi selain mendokumentasikan lewat teknologi ya, juga menurut saya dokumentasi lewat cara yang konservatif seperti melakukan pencatatan dan mengisi form bangunan juga masih cukup relevan. Supaya in case ada detail-detail ya yang kadang-kadang kita lupa, kita masih bisa lihat. Kalau kita dilihat di sini kan misalnya, nah ini kan rabat beton.
Sebenarnya di foto aja kelihatan gitu ya. Terus misalnya interiornya nih. Nah, ini kan atapnya langsung genteng ya. Nggak ada plafon. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Nggak ada plafon tuh di atas ini. Perlu dicatat nggak sih? Sebenarnya gambar udah lebih banyak bicara sih. Ya, itulah kenapa Instagram sangat populer ya. Karena ternyata suatu gambar atau video itu bisa menceritakan lebih banyak daripada tulisan gitu. Walaupun tulisan lebih banyak bisa memberikan perspektif ya, tapi gambar itu cara yang paling sederhana ternyata untuk bisa menyampaikan satu informasi. Bukan tulisan sih, sorry. Tapi menyampaikan satu informasi. Ada kucing di sini. Dan di sini ada pura. Wah, gimana Pak nilai pura? Ya kan sama, bisa pakai spek bangunan sederhana. Ya, cuman dindingnya jangan kalian hitung. Dindingnya dinolkan berarti nih kalau ketemu kasus seperti ini. Ya, coba kita lihat ya. Di form Ana di bagian pura nih. Ini anak-anak pakai apa pura? Oke, dia pakai spek rumah tinggal sederhana, satu lantai ya. Tapi kita coba lihat ketika di dinding ya. Oh, dindingnya dibuat 50% aja. Padahal nggak ada dinding ini. Bentar ya. Oh, asumsinya berarti si patungnya ini ya, mungkin ada yang teman-teman yang ada yang di Bali juga orang Hindu mungkin patungnya ini diasumsikan sebagai dinding ya, karena dia nempel gitu. Ya, jadi dinding ini diasumsikan sebagai patungnya. Tahu saya nggak bisa dinolkan sih mana? Nggak bisa ya. Tolong jangan tanya saya yang terlalu detail ya kaitannya dengan ini ya. Saya harus panggil staff soalnya. Boleh aja sih, tapi agak lama jawabnya. Oke, kita balik lagi ke ini sudah tadi. Nah, balik lagi ke standar umum bangunan ya, spesifikasi umum bangunan. Kalau kita lihat di sini ya, yang agak unik juga dalam pendekatan biaya ya, adalah penentuan professional fee, IMB, dan keuntungan kontraktor ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di kertas kerja, ada satu tambahan lagi nih. Kertas kerja saya ini punya nggak? Oh, di sini nggak ada bunga masa konstruksi. Oke, berarti cukup 3 ini ya. Professional fee ini biasanya kalau di kami mengalokasikan sebesar 3% ya dari total biaya langsung. Jadi yang disebut biaya langsung ini nih. Ini biaya langsung ya. Ini biaya tidak langsung. Jadi professional fee itu biaya konsultan atau biaya arsitek juga bisa. Entah itu konsultan perencana maupun konsultan pengawas. Pak, ini kan rumah ini dibangun secara swadaya mandiri, Pak. Saya tahu persis kok
orang yang punya petani, dia bangun sendiri gitu. Emangnya tetap perlu ya ada professional fee? Tetap ya, teman-teman, karena kita kan mengeluarkan nilai pasar ya. Nah, common-nya barang yang tersedia di pasar berupa rumah tinggal itu pasti menggunakan biaya untuk konsultan perencana dan pengawas. Common-nya seperti itu, walaupun ada beberapa rumah, misalnya di daerah gitu ya, yang memang bangun rumah itu tanpa ada konsultan perencana. Biasanya nggak ada konsultan perencananya, nggak ada arsiteknya. Tapi besar kemungkinan akan tetap pakai pengawas. Bahasa keren ya. Bahasa kampungnya tahu nggak apa? Mandor ya. Mandor ya. Ya. Mandor dibayar nggak? Dibayar pasti ya. Jadi harus tetap memberikan biaya tidak langsung berupa professional fee. Selanjutnya IMB. IMB juga ada biayanya ya, biaya resmi maupun biaya bawah tangan ya. Jadi kita sama-sama tahu kadang-kadang kan pemerintah daerah itu kalau nggak diamplopin ya mandek begitu. Tapi yang begitu-begituan kita nggak bisa hitung. Jadi ini adalah biaya yang common 1,5% untuk pengurusan IMB sesuai peraturan yang berlaku ya, sesuai peraturan yang berlaku. Selanjutnya adalah keuntungan kontraktor. Nah, ini sama sebenarnya. Pak, gimana kalau sebenarnya saya rumah ini dibangun secara mandiri, tidak menggunakan kontraktor, apalagi developer gitu. Jadi ya langsung panggil tukang, beli barang, segala macam, tetap nggak perlu. Nah, sebenarnya tetap perlu dipertimbangkan adanya keuntungan kontraktor even rumah itu dibangun secara mandiri. Kenapa? Ya sama kayak tadi sebenarnya. Karena rumah tinggal sebagai produk yang diperjualbelikan di pasar bebas itu common-nya memang menggunakan kontraktor. Borongan lah, ibaratnya borongan sebenarnya. Kan nggak mungkin, walaupun ya rumah itu nggak pakai kontraktor dalam tanda petik kontraktor yang punya PT atau yang punya CV, tapi kan pasti tukang itu pilihannya borongan. Dan tukang itu pasti mengharapkan ada keuntungan. Benar nggak? Walaupun yang ngeborong itu tukang sendiri ya, bukan kontraktor lagi, tapi langsung direct ke tukangnya atau ke si mandornya. Tapi kan pasti mereka mengharapkan adanya keuntungan kontraktor. Mengharapkan adanya keuntungan bagi mereka. Jadi mau bagaimanapun keuntungan kontraktor itu logis dan reasonable untuk diaplikasikan dalam pendekatan biaya menggunakan metode depreciated replacement cost. Ya, DRC. Jadi ketiga komponen biaya tidak langsung ini sampai hari ini memang masih digunakan. Sebenarnya ada beberapa tambahan. Yang pertama adalah bunga masa konstruksi, ya. Yang satu lagi ada yang namanya entrepreneur incentive atau insentif kewirausahaan. Nah, itu beda dengan keuntungan kontraktor ya. Lebih kepada insentif pengembang biasanya ya, atas mengembangkan suatu produk. Karena entrepreneur incentive ini agak advance pengaplikasiannya dan tidak semua penilai mampu untuk bisa mentransformasikan berapa besar entrepreneur incentive agar bisa diinjek dalam satu pendekatan biaya menggunakan metode DRC. Ya, dalam buku Appraisal Institute juga ada, walaupun tidak dijelaskan secara gamblang, jadi memang agak abstrak penjelasannya juga terkait dengan entrepreneur incentive, tapi dengan bahasa yang paling sederhana, saya mau menyampaikan begini misalnya ya. Let's say ya,
Teman-teman saya ambil kasus ini aja deh, Jaya ya, Bintaro ya. Tahu kan Bintaro ya? Ya harus tahu loh. Kalau Bintaro nggak tahu, terlaluan. Ada beberapa komplek. Coba sebutkan nama komplek di sektor 9 Bintaro yang kalian tahu. Coba. Aula deh. Komplek apa gitu namanya misalnya. Kan banyak banget komplek tuh. PJMI ya, Pak? Hah? PJMI. EJMI. Komplek apa tuh ya? Perumahan Jurang Mangu. Apa ya? Jangan yang di Jurang Mangu. Kok jadi Jurang Mangu? Oh, sektor 9 itu gimana, Pak? Pondok Pucung, Pondok Aren. Mm-mm. Yang ada Mall Bintaro Exchange itu loh. Oh. Kebayoran apa Menteng, tahu kan ya? Ya, Kebayoran. Kebayoran tahu kan? Pernah dengar. Yang lain tahu ya? Kebayoran tahu. Eno tahu? No. Gak tahu, Pak. Gak tahu, Pak. Jarang jalan-jalan, Pak. Kalau yang nama-nama burung itu tahu? Kasuari, Kasturi. Gak tahu juga. Repot juga saya mau ngasih tahu. Mau ngasih contohnya nih. Kita buka contoh. Kita buka ini deh. Kita buka Maps deh ya. Sebelumnya udah pernah dengar tapi entrepreneur incentive itu? Belum? Kebayoran lah, Kebayoran ya. Kebayoran Bintaro. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Nah, ini Bintaro Exchange nih. Nah, ini Bintaro Exchange ya. Kita masukkan dari sini ke tol. Terus ya. Di sini ada McD lama nih. Terus di sini ada Taman Jajan ya. Terus saja nih lewati Hotel Santika itu. Nah, ini masuklah di komplek Kebayoran ya. Nah, teman-teman, kalau melakukan penilaian, saya mau ambil contoh misalnya perumahan perumahan organik lah, kita sebut perumahan organik ya, atau kalau bahasa di Indonesia perumahan yang ada di komplek kampung gitu, rumah kampung atau rumah organik sama rumah yang memang didevelop oleh developer. Kalau dilihat dari citra ya, lokasinya sama apa beda? Coba Agita deh. Sama atau beda gitu? Dilihat dari citra dari atas gitu, lokasinya. Sama nggak? Sama, Pak. Sama. Hah? Sama ya? Iya, Pak. Sama. Apa bedanya gitu loh. Tapi kalau di Zoom, misalnya kita masuk ke sana, yang membedakan itu adalah ya ini sudah dirapihkan, sudah disusun oleh developer, dibangun jalan yang bagus, dibangun RTH yang rapi. Beda sama yang di sini perumahan organik yang belum di waduh, ini apaan nih? Warung Alung. Ada aja kadang-kadang ya. Yang belum di-develop ya. Yang terbangun secara organik begitu. Ada yang punya tanah di sini ya udah dibangun rumah gitu loh. Rata-rata begini.
Tapi kalau cuma dilihat dari citra ya sama. Apalagi kalau di regress nih. Kalau di regress tanpa melihat faktor karakteristik detail properti, regresinya mungkin bisa jadi sama. Ya. Nah, cuman ternyata di sini ya, si developernya ini kan sudah mengeluarkan effort ya. Dia mengeluarkan modal yang cukup besar untuk bangun fasilitas seperti jalan, taman bermain, terus fasilitas olahraga, ruang terbuka hijau, bahkan di sini dia buat danau serapan juga, bukan danau sih sebenarnya ya. Daerah resapan air lah ya. Sehingga bisa memberikan kesan asri dan seterusnya. Nah, disinilah ya fakta-fakta yang nggak mampu dikapitalisir dengan pendekatan biaya. Benar ya? Kecuali kalian pakai pendekatan pasar. Nah, itu bisa dikapitalisir. Tapi kalau lihat pendekatan biaya, hal-hal seperti ini tidak bisa dikapitalisir, tidak bisa ditangkap. Oleh sebab itu, biasanya penilai, bila mana menemukan kasus yang cukup ekstrim, misalnya si penilai itu melakukan penilaian di sini, tapi dia nggak punya data di sini, atau kurang data di sini, ya, datanya dapat di sini, satu lagi di sini, maka di sini ini kan harus di-adjust, gitu ya. Melakukan adjustment-nya bisa menggunakan entrepreneur incentive, ya, supaya angkanya digerek atau ditarik mendekati ke sini. Karena mungkin dalam pandangan dia, kalau sekedar melihat lokasi, sebenarnya kurang lebih, ya gimana? Cuman dibedakan apa sih ini? Tembok doang nih di sini. Biasanya tuh ada tembok. Bisa nggak kita zoom di sini? Nggak bisa nih. Nggak bisa di zoom di sini. Kalau bisa di zoom, ini kelihatan ada tembok pembatas antara rumah tinggal dan rumah komplek dan rumah kampung. Nah, itu salah satu contoh yang namanya entrepreneur incentive ya. Tapi relatif jarang, masih jarang digunakan di penilaian di kita ya. Sebisa mungkin tetap kita menggunakan data yang sama karakteristiknya. Jadi nggak bisa dibilang lokasi. Kalau lokasi sebenarnya sama. Oh, ini sama ini. Ya, kalau ini sama sini lokasinya beda. Tapi kalau ini apa yang beda secara kasat mata, secara citra, ini nggak ada yang beda. Ya, tapi karakteristik yang membedakan. Kalau diukur misalnya, berapa jarak komplek Kebayoran Villa ya ke let's say ke CBD-nya ya, ke Giant deh ya. Dua setengah kilo 6 menit. Benar ya? Oke. Sekarang coba di Haji Biru ini. 2,5 kilo juga enggak? 2,5 kilo juga. Cara kasat mata beda enggak sebenarnya? Kalau ditarik dengan variabel statistik misalnya ya. Variabel independennya adalah jarak antara objek penilaian dengan CBD. Asumsinya CBD adalah Giant nih. Sama, waktu tempuhnya sama, ya. Tadi 6 menit sih, saya lihat ya. Hanya beda 1 menit, tapi jaraknya sama-sama 2,5 kilometer. Kayaknya yang tadi itu nggak harus muter deh. Sama. Kalau di regress nggak kebaca ini teman-teman. Makanya ahli statistik itu agak susah dia kalau jadi penilai. Ya. Apalagi objek penelitiannya di Indonesia. Mabok dia bisa.
Kalau di Hong Kong, di Singapura mungkin iya. Gitu. Kita nggak menemukan kasus perumahan kampung sama perumahan komplek. Tapi kalau di Indonesia bingung dia baca data seperti ini. Harganya ya, ini per meter masih bisa dapat 7-8 juta. Di sini udah 10, 11, 12 juta. Bagaimana seorang penilai bisa membaca perbedaan harga yang cukup signifikan padahal secara teori lokasi sama? Nggak ada locational advantage yang bisa dengan ekonomi klasik ya, tidak ada locational advantage yang ditawarkan lebih oleh si Kebayoran dibandingkan dengan yang ada di Jalan Biru ini, perumahan organik yang ada di Jalan Biru ini. Nggak ada. Ya, nah itu sebenarnya ya kepekaan penilai diuji pada kasus-kasus yang seperti ini gitu loh misalnya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Saya sudah dikirim nih. Oke, sekarang kalau nggak ada pertanyaan kita masuk ke materi selanjutnya ya. Penilaian bangunan. Jadi kita akan fokus ke bangunan. Saya mesti garis bawahi ini bukan slide saya, tapi slide partner saya, Bu Nyoman, pimpinan cabang KJPP ANA di Bali. Beliau adalah dosen juga di Universitas Udayana ya, sekaligus menjadi pengajar di MAPI DPD Bali. Jadi memang ahlinya nih. Jadi slide-nya detail sekali. Tahu slide-nya ada berapa? Nah, ada 82. Mabok nggak? Oke, saya rasa kalau masalah KDB, KLB, teman-teman sudah tahu ya. Nah, ini adalah contoh lampiran IMB untuk denah lantai 1 di suatu bangunan ya. Ini terus terang aja ini bangunan kantor kita di Bali, ya, kantor KJPP ANA di Bali, di Gianyar. Tepatnya, bentar saya ucapin makasih dulu ke orangnya ya. Nah, apakah seorang penilai harus membuat gambar sedetail ini? Ya. Pertanyaannya adalah tergantung tingkat kedalaman investigasinya. Ya. Tergantung tingkat kedalaman investigasinya. Untuk apa melakukan penggambaran kalau misalnya kita bisa dapat gambarnya? Benar nggak? Benar nggak, Diana? Ngapain capek-capek gambar, Pak? Kalau kita minta ke klien, dia ngasih. Ya lebih bagus lagi. Tapi in case ya mereka nggak punya gambarnya, ya mau nggak mau kita harus gambar. Tapi tidak harus sedetail ini. Tapi namanya ini kuliah, ya saya kan harus kasih contoh yang ideal. Ya, ini adalah contoh ideal penggambaran suatu denah bangunan. Ya, bahkan denah bangunan ini per lantai berbeda-beda.
Kalau kalian lihat di sini semuanya ada ukurannya. Ada keterangannya, mana ruang tidur, mana ruang keluarga, mana ruang makan. Di sini ada tempat suci, maksudnya tempat ibadah ya, karena beliau orang Bali, Bu Nyoman. Jadi pasti orang Bali itu menyediakan tempat ibadah, seperti pura kecil gitu ya. Bagaimana menggambarnya? Menggambarnya mostly menggunakan software yang namanya AutoCAD. Tahu ya AutoCAD itu apa? Dan menurut saya kalau kalian bisa mengaplikasikan AutoCAD, itu daya tawar yang sangat berguna sebenarnya dalam mempermudah praktek penilaian. Ya. Kalau di kami semuanya harus menggunakan AutoCAD, melakukan penggambaran manual di AutoCAD. Setelah itu baru dipindahin ke Excel. Kecuali sederhana banget bangunannya ya, itu boleh langsung di Excel. Oke, ini lampiran IMB ya. Nah, persiapan inspeksi lapangan. Persiapan inspeksi lapangan ada beberapa alat yang harus di-prepare. Yang pertama adalah alat ukur ya. Sekarang alat ukurnya digital ya. Jangan malu-maluin instan ya. Jangan bawa alat ukur manual, nanti dikira tukang. Saya takutnya dikira tukang, dikira penilai. Tahu alat ukur manual? Tahu kan ya? Yang panjang itu. Ya tahu ya. Jangan ya. Alat ukur digital lah. Tahu alat ukur digital yang gimana? Waduh, jangan nggak tahu lagi. Jadi yang ditembak kayak termometer itu loh. Kalau sekarang kan teman-teman sering tuh dites suhunya. Nah, alat ukur digital tuh mirip sama. Jadi dia nembak sinar inframerah dari satu titik ke titik lain. Itu langsung kebaca jaraknya berapa. Tit. Terus papan kerja. Terus form ya, untuk sket gambar di lapangan seperti yang tadi saya tunjukkan. Daftar form bangunan sebenarnya ya, ini bahasanya data isian sesuai SPM, standar penilaian mutu yang tadi kalian lihat ya. Terus kamera, terus data dari pemberi tugas. Apa aja sih biasanya? Kopi sertifikat, kopi IMB, kopi PBB, ya, dan jika ada SPK. Nah, dia kasih catatan di sini. Tata cara, sopan santun, memperkenalkan diri, ya, itu harus selalu dijaga, gitu ya. Dan sebenarnya mungkin saya bisa tambahkan juga etika berpakaian, ya, etika berpakaian. Itu juga penting sekali. Jadi tolong kalau melakukan inspeksi, pakailah seragam yang sesuai standar di kantor kalian masing-masing nanti, gitu ya, supaya nggak dikira debt collector, ya. Karena kalau debt collector bukan dibukain pintu malah dipanggilin polisi, ya. Atau dia langsung nelpon Bang Hotman Paris, Bang Hotman nih ada debt collector mau masuk, nggak ada izin, nggak ada apa. Kalau bisa bawa SPK-nya juga sebagai bukti bahwa kalian adalah representatif resmi, ya, yang ditugaskan oleh institusi kalian. Oke, ini teknis saya rasa bisa dilanjutkan, ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu di-highlight sebenarnya, ya. Ya. Saat bertugas atau saat inspeksi sebenarnya, jika ada perbedaan luas atau bentuk, tolong ditanyakan di klarifikasi, ya. Misalnya kalian megang gambar, terus itu mau dicocokkan dengan hasil inspeksi. Pak, ini kok ada beda ya? Yang signifikan ya bedanya ya. Kalau sekedar semeter, setengah meter, saya rasa kita langsung bisa pakai hasil inspeksi. Tapi kalau terlalu signifikan, itu tolong diklarifikasi terlebih dahulu. Terus pernah nggak ada renovasi? Sehingga terdapat perbedaan pola dan luas ruangan. Jangan-jangan IMB-nya 2010, orangnya renov 2018. Sehingga ketika inspeksi, bedanya lumayan signifikan. Oh iya, kita pernah melakukan renovasi, tapi renovasi yang kedua nggak pakai IMB, Pak. Langsung aja eksekusi. Ya sebenarnya
kurang tepat juga ya cara seperti itu, tapi nggak apa-apa. Itu hak dia juga ya. Maksudnya dia yang melanggar peraturan. Jadi sebaiknya kita catat ya, apa yang ada di IMB, apa yang tertera di IMB, luas dan dimensinya, dan apa yang kita temukan di lapangan. Bila mana terjadi perbedaan nanti ketika kita mau finalisasi laporan, silakan ditanyakan ke pemberi tugas. Ini mau pakai yang mana? Biasanya kalau kami untuk tujuan perbankan, bank itu minta 2 nilai. Satu berdasarkan hasil inspeksi lapangan, satu berdasarkan IMB. Karena banyak sekali ya, mungkin kalau saya persentase 5 dari 10 lah. IMB itu berbeda dengan apa yang ada di lapangan. Termasuk rumah saya sendiri. Jujur aja. Tapi rumah saya bukan beda luas ya. Jadi lebih kepada penempatan ruangnya aja yang ada modifikasi. Ya kita pasti tahu lah gambar sama ketika dieksekusi itu kan kadang-kadang owner ada perbedaan. Aduh, kayaknya jadi nggak pas ya. Kalau gimana kalau pintunya dipindah dari yang hadap selatan menjadi hadap timur gitu misalnya. Atau taman belakang udahlah losin aja, nggak perlu ada taman, jadi buat dinding aja ke atas. Jadi biasanya sih nggak banyak ya. Kita nggak ngubah struktur, nggak ngubah fondasi, nggak. Tapi biasanya tata letaknya, ini geser dikit, ini geser dikit gitu lah. Atau misalnya kamar mandi yang tadinya biasanya kan di bawah tangga itu tuh ada sedikit celah ya yang biasa dibuat untuk kamar mandi, akhirnya saya buat jadi gudang gitu loh. Itu juga bisa kan. Oke. Ini masih teknis ya. Nah, tolong foto sebanyak mungkin ya. Foto interior, foto tampak depan. Nah, ini adalah contoh nih. Bangunan rumah tinggal yang ada di Bali. Tampak depan. Jadi harus, kalau kalian ngambil foto itu ada tampak depan ya. Terus ada tampak samping juga harusnya. Tampak sampingnya mana? Nggak ada malah di ini. Jadi ada foto tampak depan, tampak samping ya. Kalau tampak samping itu berarti motonya dari sini ke sini. Jadi orientasi dia terhadap jalan itu ada di sebelah mana. Itu namanya foto tampak samping. Kita coba. Jadi nggak ada foto tampak samping. Ya pokoknya foto tampak samping itu orientasinya jalan aja ya. Nah, foto interior seluruh ruangan supaya terlihat jelas. Jadi kalau misalnya ragu terhadap catatan, kita kan nge-refer juga ke foto. Atau sebaliknya, ragu terhadap foto, kita juga nge-refer ke catatan. Foto tangga jika bangunan berlantai lebih dari 1. Lebar tangga diukur, up-tread atau untread-nya. Kalau terlalu lebar, ya. Ini juga susah orang. Kalau terlalu tinggi, ya, ini juga susah orang untuk melangkah. Jadi ada standarnya. Standarnya berapa, Pak? Aduh, kebetulan saya juga nggak tahu. Pokoknya kalau kalian coba dijalanin itu enak tangga itu, ya berarti enak. Berarti itu standar ya. Jadi dijalanin aja. Dijalanin aja ya. Kayak hubungan kalian tuh dijalanin aja. Jalanin aja. Kan kerasa naik tangga itu berat apa enggak? Masa harus diukur sih, Pak? Ya udah, kalau malas mengukur jalanin aja. In case ketika dijalanin ya, kayaknya terlalu tinggi nih, saya jadi capek naik tangganya. Silakan diukur ya, untuk bisa melakukan adjustment kalian nanti di kertas kerja bahwa ini ukuran standarnya ukuran tangganya enggak standar.
Sehingga sedikit menyusahkan orang yang menggunakan tangga itu. Ya, jadi ada untread, ini untread namanya, lebar, ada uptread ya, tingginya. Pasti pernah ya naik tangga yang kesannya itu terlalu tinggi atau terlalu lebar, jadi mesti 2 kali gitu loh. Butuh effort tambahan. Oke. Kalau teknis pengukuran mungkin kita nggak harus diskusikan secara detail ya. Ini juga agak sedikit susah ya untuk bisa diaplikasikan. Jadi sebenarnya yang mengukur itu as ke as ya. Yang mana Pak yang disebut as? Nih, yang disebut as nih. Nah, ini tembok terluarnya yang mampu kita ukur menggunakan alat kan dari start di sini sampai sini ya. Tapi sebenarnya dalam perhitungan standar yang benar, yang menurut orang sipil paling benar adalah as ke as. As ke as. Boleh nggak ditambahin, Pak? Boleh. Jadi misalnya diketahui ya, dari dinding terluar ke dinding terluar adalah 285. Pertanyaannya adalah berapa as ke as? As ke asnya adalah 300. Jadi ada tambahan 15 cm. Berarti 7,5 nih ketebalan dindingnya. Tahu dari mana, Pak? Nah, susah nih saya jawabnya. Tahu dari mana 7,5? Rata-rata adalah 7,5 cm ketebalan dinding. Satu batak. Ya. Itu 7,5 cm. Ya enggak juga sih, ada beberapa ukuran batak yang custom ya. Tapi common-nya adalah 7,5 meter itu dari dinding terluar ke as. 7,5 cm. Boleh nggak Pak kalau jadi 285 aja? Banyak juga sih yang begitu teman-teman. Karena 15 cm itu dianggap tidak signifikan mempengaruhi nilai. Tapi yang benar kalau kalian tanya yang benar adalah yang mana yang ini ya, as ke as ya. Perhitungan luas itu ingat as ke as, bukan dinding ke dinding. Oke, pelantai ke plafon itu juga perlu ya, walaupun kalian nggak ngukur volume, itu juga sebenarnya perlu. Terlalu pendek itu nggak bagus, terlalu tinggi juga nggak bagus. Ya, rumah saya 3,5 meter, tapi ada juga rumah yang agak ke Jepang-Jepangan gitu ya. Rata-rata kan tinggi lantai dengan plafon itu relatif pendek ya. Ada yang cuma 2 meter. Pernah ngelihat ya? Atau di kos-kosan juga. Itu banyak yang cuma 2 meter. Coba kalian iseng-iseng ukur ya. Plafon ke lantai berapa meter? Standarnya sih inilah. 2,5 aja sebenarnya udah cukup oke kok. Tapi seharusnya 3 meter sampai 3,5 meter. Kalau di Jepang jarang banget 3,5 meter. Rata-rata 2,5, 2 meter. Terus pencahayaan ya. Ada nggak ruangan hantu? Nah, ruangan hantu itu ruangan yang nggak ada jendelanya. Jadi nggak ada pencahayaan alami. Di rumah saya ada ruangan hantu. Tapi bukan banyak hantu ya. Ada satu ruangan hantu. Jadi akses udara masuk keluar itu hanya pintu. Jadi nggak ada jendela ya. Biasanya ada aja tuh rumah kayak gitu. Biasanya ada aja. Nggak selalu jelek juga sih sebenarnya ya. Cuman si ruangan itu berarti kan harus sering dibuka pintunya ya. Supaya ada udara masuk dan ada udara keluar. Terus hitung jumlah AC, jumlah ruangan, daya listrik,
ya. Iseng-iseng juga boleh tanya beban listrik berkalanya kira-kira berapa. Walaupun ini nggak berpengaruh dalam penilaian ya. AC kan nggak dinilai juga. Terus sumber air ditanya ya. Air daerah tersebut bagus apa enggak? Sering mati enggak? Ini semua bisa menjadi bahan adjustment ya. Pada saat inspeksi lapangan, cek kamar mandi. Pura-pura gunakan toilet. Gunakan airnya, kerannya, peturasannya. Lancar atau lambat. Ya. Untuk struktur yang tidak terlihat nih, fondasi, kolom, dan seterusnya itu ditanya. Ya, ini debitur maksudnya pemberi tugas ya. Ditanya, dicatat. Ditanya, dicatat ya. Nanti dianalisa di komputer. Oke, saya mau coba tadi menjelaskan spesifikasi umum bangunan ya. Kita coba mulai dari pondasi ya. Jenis pondasi itu ada lumayan banyak ya. Ada tanah keras, ada tanah sedang, atau tanah sangat lunak ya. Kalau kalian tahu, ada yang tinggal di kalau saya bilang Bekasi nanti tersinggung lagi. Enggak lah. Banjarmasin ya. Banjarmasin, daerah rawa, ada yang tinggal Banjarmasin atau pernah ke Banjarmasin? Hah? Nggak ada. Ada yang rumahnya di daerah rawa? Hah? Nggak ada juga ya. Syukurlah kalau nggak ada. Tapi misalnya suatu saat kalian dapat penugasan untuk menilai ya, aset yang berada di tanah rawa itu juga harus hati-hati ya, karena pondasinya itu berbeda. Jadi jangan disamakan sama aset yang berada di tanah datar gitu ya. Oke, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan antara lain kondisi tanah, batasan akibat konstruksi di atasnya atau superstruktur di atasnya, terus faktor lingkungan, waktu pekerjaan, biaya dan kesediaan material. Ya, jenis pondasi tadi untuk tanah keras biasanya sudah cukup pakai pondasi dangkal ya. Ada batu kali, Strauss, pondasi tapak ya, tanah sedang atau lunak itu bisa mini pile, sumuran atau bore pile ya. Tapi kalau yang lunak ya itu paling bagus tiang pancang ya. Tapi kalau tiang pancang terlalu mahal ya pakai bore pile ya. Apa sih bore pile? Seperti apa sih? Nah ini dia. Bore pile juga nggak ada sih sebenarnya ya. Gambarnya nggak ada lagi. Tapi bisa dicari ya di komputer pondasi bore pile. Jadi bore pile itu sebenarnya standar untuk bangunan bertingkat. Ya. Jadi mesti pakai alat berat di bor dari atas. Kedalamannya berapa ya? Tergantung juga sih, tergantung tanahnya ya. Bisa jadi 5 meter, bisa jadi 10 meter. Oke, balik lagi. Nah, ini yang common pondasi tapak. Nah, ini pondasi sumuran. Ada ini bore pile nih. Ini bore pile nih. Nah, ini tiang pancang. Paling oke sih tiang pancang. Ya, kalau tapak begini, syaratnya tanah keras, langsung bisa dicor, ya, atau di backisting gitu ya.
Ini yang sederhana, yang banyak untuk rumah tinggal, batu kali. Saya yakin rumah-rumah teman-teman kebanyakan juga batu kali. Rumah saya juga batu kali. Enggak, saya tapak ya karena rumahnya lantai 2. Batu kali untuk lantai 1. Lantai 2 juga bisa, asal nggak berat-berat amat beban di atasnya. Maksudnya betonnya nggak terlalu banyak. Ya. Corannya nggak terlalu banyak, itu masih kuat kok batu kali. Terus sumuran ya, sumuran untuk ruko biasanya. Ya, Strauss atau board pile juga bisa buat ruko, bisa buat bangunan bertingkat sedang. Nah, tiang pancang ini untuk yang bangunan bertingkat tinggi, ya. Wajib hukumnya pakai tiang pancang. Nah, ini juga buat bangunan sederhana, slope. Ya, disebut kolom ini ya. Kolom antar bangunan nih. Jadi kolom itu biasanya untuk memisahkan ruangan untuk ruangan dan untuk menahan beban di atasnya. Ini yang namanya balok. Jadi dia kalau kolom itu vertikal, kalau balok itu horizontal. Tapi cukup jarang ya rumah baloknya banyak. Apalagi rumah tinggal yang nggak terlalu besar ya. Jarang ada balok di tengah-tengah. Biasanya baloknya hanya untuk nahan dinding aja. Dinding lantai 1 sama dinding lantai 2. Nah, ini contoh plat lantai, ini ring balok. Jadi balok itu diringin lagi supaya bisa nahan beban di atasnya. Bingung ya? Saya juga lumayan bingung kok. Oke, ini contoh gambar dinding. Oh, bedanya ini sama ini ya. Ini batako, ini batu bata ya. Ini bagian-bagian atap, jenis-jenis rangka atap. Nah, ini mahal, walaupun terbuat dari kayu, tapi mahal banget. Ini penutup atap. Tadi ada di spesifikasi umum bangunan juga ya. Genteng kodok, genteng pelentong, genteng keramik. Nah, ini genteng beton. Lebih kuat tapi lebih berat dan lebih mahal. Ada genteng metal, ada genteng aspal, macam-macam sekarang. Spandek yang biasa untuk kanopi, asbes juga biasa untuk kanopi. Nggak biasa sih, rada jarang juga buat kanopi ya. Tapi biasanya buat toko-toko atau ruko itu banyak pakai asbes untuk kanopinya. Ini sirap ya, biasanya untuk bangunan-bangunan adat. Alang-alang juga, tapi jangan salah loh, alang-alang itu banyak dipakai di dalam resort bintang 5. Saya pernah nginep di Bali gitu, resort berbintang lah, atapnya alang-alang. Benar-benar alang-alang seperti ini. Benar-benar alang-alang kayak gini, ya. Tapi harganya per malamnya bisa 2 kali lipat hotel bintang 5 di Jakarta. Nah, bingung juga kita kan kalau pakai pendekatan biaya coba. Coba Putri, kalau pakai pendekatan biaya gimana menangkapnya gitu? Semalam resort itu bisa 4 juta. Tapi kalau kita lihat spesifikasi umum bangunannya, ya kalau dinilai nggak tinggi. Gitu. Tapi dia bisa mengenerate income yang tinggi. Nah ini balik lagi ya, prinsip-prinsip yang awal, yang dasar, yang pernah saya ceritakan sebelumnya, bahwa itulah kelemahan pendekatan biaya. Ya. Dia tidak bisa mengcapture atau menangkap nilai secara presisi. Karena kacamatanya adalah biaya historis.
Berapa sih uang yang saya keluarin untuk ini? Dia nggak bicara berapa sih uang yang bisa kamu dapatkan dari bangunan ini, tanpa melihat biayanya berapa. Yang bisa meng-capture itu kan pendekatan pendapatan. Semakin jelas di sini teman-teman ya, kenapa pendekatan itu ada hierarkinya. Karena salah satu contohnya ini. Jadi kalau dinilai si resort itu misalnya dengan pendekatan biaya, mungkin nilainya per meter perseginya hanya 4 juta. Atau 4 juta kurang. Tapi kalau dengan pendekatan pendapatan per meter perseginya, indikasinya mungkin bisa sampai 7-8 juta. Nah ini kusen dan pintu ya. Ini terbuat dari kayu jati ya. Mahalnya wujubillah min dzalik ini. Mahal banget, pakai banget ini. Saking mahalnya saya nggak tahu berapa. Tapi per meternya ya, kayu jati itu bisa sampai 7-8 juta. Di bawah itu ada kayu merbau, agak murah. Tapi kalau jati itu mahal. Jati juga ada grade-nya sekarang kan. Grade A, grade B, grade C. Kalau ketemu kasus begini minta RAB aja. Misalnya yang dinilai rumah pribadinya Prabowo Subianto gitu ya. Atau Haritanu ya. Lebih baik minta RAB-nya deh. Jangan coba-coba pakai kertas kerja kita ya. Karena terlalu customize ya. Terlalu beragam. Barang-barangnya juga nggak semua tersedia di pasar secara bebas. Nah ini yang disebut kusen jendela ya. Semuanya kalau di BTB Mapit sebenarnya udah ada. Jadi udah ada standar ya, rumah menengah itu kusennya ada berapa, jendelanya ada berapa, pintunya ada berapa, itu ada standarnya semua. Tapi tolong difoto dan dicatat juga dia punya berapa pintu, kusennya ada nggak di setiap ruangan. Ini jarang juga pakai UPVC ya, atau polyvinyl chloride. Yes. Ini jarang deh, kalau di rumah itu jarang. Jarang sekali pakai ini. Di Amerika cukup populer. Ini alat penggantung kita skip aja ya. Nah ini tadi plafon ya. Sekarang banyak orang pakai gypsum board karena relatif murah dan sederhana. Kalsi board itu juga sebenarnya lebih banyak dipakai di ruang kantor. Kalau gypsum board banyak dipakai di rumah tinggal. Nah, lamber sering ini mahal ya, karena terbuat dari serat kayu. Ini plafon expose, terus ini lantai, beton tanpa tulang, atau bahasanya adalah rabat ya, rabat. Jadi cor di tempat lah, dia nggak pakai tulang, nggak ada besi di dalamnya. Jadi kalau dipantek pakai palu, hancur bisa nih, nggak ada besinya, nggak ada rangkanya dia. Orang sebutnya rabat. Nah ini beton bertulang, ada besinya. Kalau dipantek nggak hancur nih. Biasanya untuk pabrik, ya. Nah ini vinil atau parkit. Nah, bahasa kerennya sekarang parkit. Lantai vinil atau lantai parkit itu juga dari serat kayu. Ini granit, ini marmer. Tolong bisa membedakan granit sama marmer ya. Mahal marmer apa mahal granit? Coba, Dewa.
Lebih mahal marmer apa granit ya? Lebih mahal marmer, Pak. Marmer ya. Karena dia batuan utuh pada dasarnya dihancurin. Kalau granit ini batuannya dilebur dulu. Nah, terus utilitas yang common yang harus diperhatikan adalah toilet ya. Toilet jongkok, toilet duduk, shower atau bak. Terus proses input ke form. Nah, kalau penyusutan saya rasa simpel aja ya. Pada prakteknya sebenarnya simpel teman-teman. Saya mau kasih bocoran aja ya. Dulu saya ngejelimet banget belajar penyusutan ya. Kok kayaknya penyusutan tuh susah banget di soal. Di prakteknya kok rata-rata ya sudah penyusutan fisik kebanyakan. Nah, tapi bagaimana orang bisa mentransformasikan hasil inspeksi lapangan ke kertas kerja itu yang kadang-kadang menjadi tantangan gitu ya. Karena kan kalau kita lihat lagi misalnya di sini ya. Kalau kalian lihat di sini, ada 3 jenis penyusutan, yaitu fisik, fungsional, dan ekonomis. Jadi kalau fisik itu diambil straight line ya. Dia dibangun kapan, terus dinilai kapan. Ya. Untuk bangunan rumah tinggal, umur ekonomis bangunannya sederhana adalah 30 tahun. Ya. Umur efektifnya berapa? Rumusnya adalah tahun penilaian dikurang tahun bangun ya. Terus sisa umur efektifnya berapa? Ini. Ya, sisa umur efektif ya. Tapi ternyata penyusutannya tidak sebesar seharusnya. Nah, ini penilai di tempat saya ternyata melakukan adjustment terkait dengan kondisi terlihat dan perawatannya sebesar minus 15%. Dari mana? Sebenarnya dari hasil inspeksi lapangan. Dia melihat bahwa penyusutannya harusnya nggak sebesar ini. Nggak sekecil ini gitu maksudnya. Dia melihat antara kondisi terlihat dan penyusutan fisik itu harusnya penyusutannya lebih besar lagi ya. Jadi ini adalah contoh bangunan dengan umur 10 tahun. Umur bangunan ya. Tapi yang memiliki penyusutan 48 ini berarti yang kira-kira berumur 14,5 tahun. Umur efektifnya sebenarnya 10 tahun ya. Tapi kalau kita lihat antara kondisi fisik ya, penilaiannya berasumsi penyusutannya lebih dari sekedar penyusutan fisiknya. Jadi ditambahkan lagi gitu. Sekedar penyusutan secara garis umur. Jadi ditambahkan lagi sebesar 15% penyusutan. Pertanyaannya adalah berapa sisa umur efektif bangunan? Berapa sisa umur ekonomis bangunan ya? Adalah ini kurang ini.
Berarti sisa umur ekonomisnya sebenarnya 15,5 tahun. Walaupun sisa umur efektifnya adalah 20 tahun. Nah, di sini bingung nggak? Saya perhatiin mukanya merengut semua nih. Bisa nggak dipahami? Saya mau kasih contoh sebenarnya yang paling sederhana aja sih. Coba, Bani, bingung nggak Bani? Masih belum paham, Pak. Oke ya, saya jelasin sekali lagi ya. Umur ekonomis bangunan berdasarkan BTB MAPI adalah 30 tahun. Itu nggak bisa diubah-ubah ya. Udah standar. Umur efektif bangunannya, kalau dia dibangun dari 2010, berarti berapa? Hah? Coba di speak up, dibuka mic-nya coba. 10 tahun. 10 tahun ya. Jelas ya, 10 tahun ya. Berarti sisa umur efektifnya 20. Efektif nih. Berdasarkan standar lah. Terus kita survei nih, kita perhatiin. Wah, kayaknya lebih jelek kondisinya gitu loh. Dari selayaknya umur bangunan 10 tahun. Gitu, Bani. Dari mata dulu nih, dari mata. Kayaknya kalau umur 10 tahun kok kayaknya udah tua banget nih bangunan, kira-kira gitu ya. Dari mana, Pak, kita ngelihatnya? Pertama, lihat dari catnya. Yang paling kelihatan. Lihat dari plafonnya. Lihat dari keramiknya. Lihat dari lantai. Kalau lantai biasanya rada kuat lah. Ya, lihat plafon. Ada nggak tanda-tanda kebocoran? Catnya ada nggak tanda-tanda pemudaran? Keramik ada nggak tanda-tanda keretakan? Umur bangunan 10 tahun biasanya itu masih cukup prima. Misalnya setiap 5 tahun perawatan, setiap 3 tahun pengecetan, 5 tahun perawatan plafon, pengecekan genteng. Coba tanya ibu bapak kalian deh. Kalau orang Indonesia mah kadang-kadang setiap mau lebaran ya dicat. Setahun sekali ngecat. Halo? Dengar ya? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Sempat putus. Nah, ini berdasarkan pengamatan si penilai, kayaknya ya penyusutan fisiknya harus ditambahkan dari sekedar straight line. Jadi 33% ini dari straight line. Ya, rumusnya gimana sih, Pak? Ya ini aja. Umur efektif bangunan dibagi umur ekonomis. Wah, tapi kayaknya lebih nih dari sekedar straight line, dari sekedar garis lurus. Menurut saya ini ya penyusutannya lebih besar 15% dari sekedar straight line, dari sekedar umurnya. Jadi ditambahkan lagi nih minus 15% gitu. Atau dengan kata lain, yang seharusnya umur efektif bangunannya 10 tahun, menurut penilai, umur aslinya ini sisa 14,5 tahun. Ya, tapi dibalik caranya, kita jangan nentuin umur dulu nih, tapi kita nentuin dulu penyusutannya berapa persen sebenarnya. Kalau di materi kan nentuin umur dulu, tapi sebenarnya di praktek nggak begitu. Kita tentuin dulu kondisi fisiknya ini mengalami depresiasi tambahan berapa banyak. Ternyata dia mengalami depresiasi tambahan berdasarkan fisiknya itu sebesar 15% lebih besar dari garis umurnya. Garis umurnya ini, tapi dia mengalami tambahan 15%, sehingga total penyusutannya adalah 48,3%. Jadi dengan kata lain, kalau seharusnya nyawa si bangunan ini, ya berdasarkan garis lurus 10 tahun, ya bukan nyawa, umur, tapi berdasarkan fisik adalah 14,5 tahun.
Jadi seakan-akan, oh ya, kayak misalnya, pernah nggak sih ngelihat orang ya, yang tampilannya lebih tua dari umurnya? Enak tuh ya, kebayang. Ya tahu ya Gita ya. Pernah kan ngelihat orang lebih tua dari umurnya, bukan kamu loh, tapi orang ya. Orang tuh lebih tua dari Pernah, umur. Pak. Nah, kira-kira gini lah. Ya, entah kerjanya kebanyakan, entah mandinya rada jarang, entah makannya kurang sehat, atau bawaan lahir. Ya, makanya kalau cewek itu ada produk anti-aging kalau nggak salah ya. Nah, anti-aging itu salah satu bentuk perawatan sebenarnya. Pak, bisa nggak kebaliknya? Bisa nggak sebaliknya? Kalau ternyata kondisi fisiknya itu masih lebih prima dari umur ekonomisnya, bisa aja. Misalnya gimana Pak? Ya berarti saya tambahin. Harusnya perawatannya 3 tahun sekali, ya dia setahun sekali nih. Ya, sehingga kira-kira Pak, sebenarnya kondisi fisiknya itu justru lebih kecil depresiasinya daripada daripada garis umurnya. Jadi yang seharusnya umur efektif bangunan itu 10 tahun ya, ternyata umur fisiknya baru 7 tahun. Kebalikannya, ada yang ngelihat orang yang kira-kira lebih muda dari umurnya. Tadi lebih tua, sekarang lebih muda. Tahu ya? Pernah ketemu ya? Ya Putri ya. Putri ini lebih muda atau lebih tua dari umurnya kira-kira? Anggaplah lebih muda ya. Lebih muda nih. Lebih muda 3 tahun. Kenapa? Karena perawatan misalnya. Misalnya kalau cewek ya rajin ke salon lah, rajin spa, luluran dan seterusnya gitu. Sama si rumah juga ternyata seperti ini. Dia juga rajin dicat, rajin dicek plafonnya, rajin dirawat gentengnya atau diganti yang ada bocor. Kalau ada kebocoran langsung ditambal dan seterusnya dan seterusnya. Bisa lebih dipahami penjelasan yang terakhir? Bisa, Pak. Oke. Jadi simpel aja ya. Nggak usah terlalu bingung. Intinya adalah kalau fisik, rumus awalnya adalah menggunakan straight line method ya. Tapi kita kan lagi tidak menyusun laporan keuangan, tapi kita sebagai penilai ya. Sehingga harus ada kepekaan seorang penilai untuk melihat penyusutan berdasarkan kondisi fisiknya. Pak, bagaimana Bapak bisa bilang 10%? Ada nggak rumusnya? Bisa, kalau mau dicari rumusnya. Berapa sih biaya perawatan yang dikeluarkan seseorang? Kan itu bisa ditotal ya. Bisa ditotal. Atau sebaliknya, berapa sih biaya ya yang seharusnya membuat rumah ini kembali berumur 10 tahun? Ya, let's say, misalnya per meternya 300.000 per meter persegi. Jadi at least pemilik rumah ini butuh uang 300.000 per meter persegi untuk melakukan peremajaan. Anggap kita belum tahu berapa ini. Setelah kalian hitung, setelah kalian inspeksi, ternyata yang rusak misalnya plafon, dinding harus dicat lagi ya, keramik sebagian harus dicat, sehingga setelah dikalkulasi ketemu perkiraan biaya perawatannya 300.000 per meter persegi. Kalau rumah itu luasnya berapa ini? 60. Berarti butuh uang 18 juta untuk melakukan perawatan. Ya. 18 juta itu berapa persen sih dari biaya bangunnya? Ternyata berapa ini? 14,75. Terus boleh nggak kalian buat di sini? Bisa ya? Simpel ya caranya ya. Kalau mau tahu secara absolut.
Begitu juga sebaliknya, ya. Misalnya diketahui si pemilik ini rata-rata melakukan peremajaan sekitar 15 juta setahun, ya. 15 juta itu ekivalen berapa sih untuk memudahkan untuk merawat si rumah itu? Berarti kalau tadi kan seharusnya dia ngeluarin 18 juta. Seharusnya, tapi dia tidak keluarkan. Paham ya? Kalau di sini dia sudah keluarkan, sehingga seharusnya umurnya tidak segini. Minusnya berarti dihapus ya. Berarti dia mengeluarkan sacrifice gitu ya. 15 juta uang tambahan untuk membuat kondisi fisiknya itu lebih prima. Ya, kalian lakukan adjustment 12%, yang ekivalen dengan uang 15 juta dibagi dengan biaya membangun barunya, yaitu sebesar 122 juta. Sehingga ada adjustment sebesar 12%. Habis ini bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Bisa dipahami ya? Ada pertanyaan sampai sini, teman-teman? Oke, kalau nggak ada, ini yang terakhir sebenarnya ya, terkait dengan fasilitas. Ya. Tapi di sini sebenarnya tergantung kertas kerja masing-masing juga ya. Tapi kalau kami biasanya men-split ya, fasilitas dengan bangunan. Fasilitas itu ada apa aja? Tadi saya bilang ya, ada pagar, ada perkerasan, sama ada taman biasanya. Nah ini dipisah ya, dipisah dari kertas kerja bangunan. Jadi tetap harus dihitung juga luasnya berapa. Misalnya ada pagar ya, pagar itu kan biasanya sekeliling. Itu bisa dihitung, atau bagian depan aja, itu juga bisa dihitung ya, sederhana. Tingginya berapa, panjangnya berapa, sehingga ketahuan luasnya. Perkerasan juga sama ya, dia terbuat dari apa? Dari beton kah? Atau dari beton bertulang? Atau dari hot mix? Atau paving block? Itu beda ya. Paving blocknya asumsinya 5 juta per meter persegi. Untuk penyusutannya sama. Terus ada taman juga. Oh, ini tapi belum, nggak ada tamannya ya, jadi nggak diinjek angkanya. Setelah itu dijumlahkan sampai kalian menemukan indikasi nilainya. Kalau di sini biasanya kami buat menampilkan dua nilai ya. Yang pertama adalah biaya pengganti barunya sama depreciated pengganti barunya, yang ditransformasikan menjadi nilai pasar atau indikasi nilai pasar sebenarnya. Berapa sih total depresiasinya? Ternyata untuk perkerasan ini mengalami kenaikan. Kok bisa ya? Saya nggak tahu, ya baikkan aja ya. Nah, ini total depresiasinya sebenarnya. Jadi kalau biaya membangun barunya 217 juta, ternyata indikasi nilai pasarnya untuk si rumah tinggal ini hanya sekitar 53%.
hanya sekitar 47% ya. Atau mengalami depresiasi sebesar 53%. Ya. Banyak juga ya, banyak. Tapi teman-teman lihat tadi kondisi fisiknya memang sudah nggak ideal lagi ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, saya izin isi portal dulu ya. Jadi gimana ya, teman-teman ini untuk kertas kerjanya gimana nih sampai sekarang? Udah pernah nanya kakak kelasnya belum? Ya. Belum, Pak. Abis ini mungkin mau tanya ke kelas lain, kalau nggak ke cutting. Oke, coba tanya dulu ya, supaya kalau memang sudah ada format standarnya, coba saya diinformasikan juga, supaya lebih seragam gitu ya. Ini saya besok hari Senin nih akan ngisi kuliah umum. Kalian ikut juga nggak ya? Oh, semester 6 ya tapi ya. Penilaian properti komersial. Nggak wajib ikut ya kalau untuk semester 6 ya? Iya, Pak. Nggak wajib ikut itu, Pak. Nggak wajib tapi boleh ikut. Kayaknya boleh, Pak. Tapi yang diwajibin di buat tingkat 3-nya. Yang wajib yang itu ya, yang lagi di semester itu ya. Iya, Pak. Hadir semua ya? Hadir semua, Pak. Oke, teman-teman, tolong menjadi perhatian objek penilaian kalian ya. Ini mau dibuat kelompok atau individu ya? Untuk tugas akhirnya. Tugas akhirnya penilaian kan ya? Saya lihat di RPS juga tugas akhirnya penilaian, cuman saya kok nggak di-brief ini apakah individu atau kelompok. Kalau kemarin sih kelompok. Maaf Pak, kalau penilaiannya kelompok itu objeknya di tempat siapa? Kalau kemarin di salah satu anggota kelompok. Cuman karena ini kok residential property dan lebih sederhana ya. Saya coba tanya dulu deh ini kelompok atau enggak nih. Tapi tolong kalau memang sendiri-sendiri juga ya, teman-teman langsung pakai yang di kemarin dibuat HBU, yaitu rumah masing-masing ya. Cuman kalau memang kelompok, nanti kita coba cari formatnya, satu kelompok berapa orang, dan objek mana yang mau digunakan di antara si kelompok itu. Kalau commercial property, per kelompok, satu kelompok 4 orang. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup ya kuliah kali ini. Nanti dalam beberapa hari saya coba update apakah ini kelompok atau enggak ya. Terima kasih atas waktu dan atensinya.
Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Saya izin live ya.